Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Mughfirah dengan NIM 050404242129 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTM 3D. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas satu fenomena ketatanegaraan yang masih sering banget kita lihat di Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah penanganan aparat terhadap aksi masyarakat yang kadang dianggap berlebihan. Nah teman-teman, beberapa waktu terakhir kita sering banget melihat berita tentang demonstrasi yang dibubarkan dengan cara keras, penangkapan mendadak, dan atau tindakan aparat yang tidak sesuai situasi di lapangan. Padahal kan banyak ya aksi yang berlangsung dengan damai. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh bikin kita bertanya-tanya teman-teman. Sebenarnya standar etis dan hukum negara kita ini arahnya kemana sih? Nah, sebagai mahasiswi hadis hukum tata negara, saya akan mengulas fenomena tersebut bukan hanya dari sudut pandang hukum positif saja, tetapi juga dari kacamata hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Islam memiliki banyak pesan tentang amanah, keadilan, dan juga bagaimana seharusnya kekuasaan itu dijalankan. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan hadis-hadis yang relevan, lalu menarik pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita jadikan rekomendasi kebijakan supaya praktik ketatanegaraan kita ini sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bagian analisis hadis. Hadis yang pertama adalah hadis tentang amanah kekuasaan yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis ini bukan hanya pesan moral pribadi saja, tetapi dalam konteks ketatanegaraan modern, hadis ini sebenarnya mengandung konsep akuntabilitas publik. Di dalam negara demokrasi, kekuasaan itu seharusnya bisa dikontrol, bisa dikritik, dan juga tidak boleh berdiri di atas hukum. Menariknya, hadis ini mengajarkan hal yang sama jauh sebelum konsep checks and balance muncul. Amanah bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga batasan moral terhadap penggunaan kekuasaan. Aparat negara khususnya yang berinteraksi langsung dengan rakyat, mereka memegang kekuasaan secara nyata. Mereka bisa menangkap, menahan, bahkan membubarkan. Dalam Islam, kekuasaan seperti ini harus benar-benar dijalankan dengan kesadaran bahwa semua tindakannya akan dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh hukum negara, tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, penggunaan kekuasaan yang berlebih saat menghadapi aksi damai itu jelas keluar dari prinsip amanah. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam analisis hadis yang kedua, yaitu adalah hadis tentang tidak boleh memberikan mudarat, yang berbunyi la dororo wala diroro. Nah, yang artinya tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya yang lain. Nah, hadis ini itu sangat relevan dalam konteks penanganan massal. Aparat tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan mudarat yang tidak diperlukan. Kalau aksi damai saja diperlakukan seperti ancaman, itu saja sudah keluar dari prinsip la dororo wala diror. Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan aparat tidak menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar dari tujuan keamanan itu sendiri. Nah, lanjut teman-teman, kita analisis hadis yang ketiga dan yang terakhir, yaitu hadis tentang pemimpin sebagai pelindung yang berbunyi al-imamu junnatu wa yuqatalu min waraihi wa yutaqabi, yang artinya pemimpin sebagai pelindung, rakyat berlindung di baliknya. Konsep junnah atau perisai ini sangat luar biasa penting teman-teman. Dalam Islam, negara dan aparat bukan hanya sekedar penegak aturan, tetapi juga penjamin rasa aman. Kalau kehadiran aparat menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat, ragu untuk berpendapat, takut atau trauma akan kekerasan, maka negara ini sudah berubah fungsi
dari pelindung menjadi ancaman. Dalam hukum tata negara modern, negara memiliki monopoli kekerasan yang sah, tetapi bukan untuk menekan rakyat, tapi untuk melindungi hak rakyat. Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh berubah menjadi alat penakut. Ia harus berubah menjadi rasa aman bagi masyarakat untuk menjadi tempat berkumpul, bersuara, dan menyampaikan aspirasi. Nah, oke teman-teman, dari ketiga analisis hadis tadi yang sudah saya paparkan, saya ingin menyampaikan 4 poin tentang rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah negara harus memulihkan fungsi aparat sebagai pelindung, bukan alat tekanan pemerintah, tetapi instrumen keamanan publik yang humanis. Kemudian yang kedua, perlunya pengawasan internal yang lebih ketat supaya setiap tindakan aparat pemerintah yang berlebihan bisa dicegah. Dan yang ketiga adalah pelatihan penanganan massa yang berbasis etika, bukan hanya berbasis tentang teknik keamanan saja. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah hak-hak warga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar harus dihormati, karena ini sejalan dengan spirit hadis tentang amanah dan keadilan. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah 4 poin yang saya sampaikan dari rekomendasi kebijakan. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penanganan aksi masyarakat itu bukan hanya tentang persoalan hukum saja, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Hadis tentang amanah, larangan membuat mudarat, pemimpin sebagai pelindung, memberikan pesan tegas bahwa setiap kekuasaan harus dijalankan dengan adil dan tanggung jawab. Kalau saja prinsip ini diterapkan, maka negara bukan hanya taat pada konstitusi, tapi juga sejalan dengan nilai agama Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.